Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 328 tantangan pengobatan oriental. Ketika dia mengatakan ini, penonton menjadi gempar. Para siswa yang tidak mendengar kalimat pertamanya di awal semuanya marah, menunjuk ke arah mereka berdua dan berteriak. "Persetan dengan nenekmu. Kamu adalah pencuri sialan itu, tidak tahu malu. Itu saja, kamu mencuri semuanya dari kami, bahkan liburan, tanpa malu-malu ke rumah nenek." Kata-kata kedua orang Korea ini sangat membangkitkan patriotisme dan harga diri para siswa yang hadir. Dan seluruh penonton tiba-tiba memanas, dan bahkan beberapa siswa yang dekat dengan mereka bergegas menghajar kedua orang Korea tersebut. Untungnya, keamanan bergegas tepat waktu dan dengan cepat menghentikan semua orang. Lin Yu mengerutkan kening dan tersenyum. Kedua orang Korea ini benar-benar pemberani. Mereka menghina TCM Huaxia di wilayah Huaxia dan tidak takut dibunuh. "Silakan keluar." Beberapa petugas keamanan menghentikan siswa dan mengundang dua orang Korea keluar. "Kenapa? Apa kau bersalah?" "Pengobatan Cina Huaxia." "Jelas pengobatan Cina Korea." Kedua orang Korea itu mengangkat kepala dan berteriak ke arah mimbar. "Tenang. Semua orang diam." Hai Jingyi berteriak dengan marah dengan wajah cemberut, dan berteriak beberapa kali berturut-turut, dan orang-orang di aula menjadi diam. Semua orang mengabaikan mereka, keamanan akan mengundang mereka keluar. Hai Jingyi melanjutkan, jelas tidak berencana untuk peduli dengan kedua penyusup itu. "Kalian praktisi pengobatan China punya penampilan sendiri. Mereka hanya macan kertas." Kedua pria itu telah diundang ke pintu keluar, tetapi mereka masih berteriak dengan arogan di podium dengan mulut terbuka. "Biarkan mereka turun." Pada saat ini, Wang Shaoqin, raja obat berwajah pucat yang sudah marah, tiba-tiba berkata dengan dingin. Hai Jingyi terkejut sedikit, dan membujuk, "Penatua Wang, kami tidak peduli dengan orang-orang yang begitu terhormat." Dia tidak menyangka bahwa seseorang akan dengan sengaja berlari untuk membuat masalah hari ini, tetapi untungnya, dua orang Korea yang datang untuk membuat masalah, dan keamanan dapat menanganinya. Mengagumkan. Dia menunjuk ke hidung orang sebangsa kita untuk memarahi leluhur kita, haruskah kita tidak mendengarnya? "Apakah kamu tidak takut untuk malu pada leluhurmu setelah kematian?" kata Wang Shaoqin dengan marah, karena terlalu marah, kata-katanya agak ekstrim. Dia tahu bahwa intelektual itu bertele-tele dan konservatif, tetapi intelektual bahkan tidak bisa memiliki sedikit pun darah, bukan? Saat itu, sekelompok mahasiswa muda tahu bahwa mereka akan melawan setelah dihina oleh nenek moyang mereka di tanah air, meski caranya sedikit radikal. Ini setidaknya menunjukkan bahwa mereka masih memiliki kebanggaan nasional yang kuat, tetapi apa yang harus dipura-pura oleh presiden universitas yang megah ini? Tidak pernah terjadi. Kulit yang dimarahi Hai Jingyi berubah menjadi merah dan putih, dan dia sedikit terdiam untuk sementara waktu. "Wang Lao benar. Saya menghina dokter pengobatan China saya dan mencemooh integritas nasional saya. Saya tidak tahan dengan orang China saya." Pada saat ini, Lin Yu juga mengikuti dengan wajah tenang. Ketika Wang Shaoqin mendengar ini, matanya berbinar, dan dia melirik Lin Yu dengan apresiasi. "Ya, Presiden Hai, saya tidak tega menghina dokter pengobatan China saya. Biarkan dia turun dan berbicara dengan jelas. Ya, biarkan mereka menjelaskan semuanya secara langsung. Tidak tahu malu, mereka jelas meniru kita." Para pemain nasional lainnya juga mengangguk bersama. Hai Jingyi mengangguk, dan berkata kepada penjaga keamanan, "Biarkan mereka turun." Beberapa penjaga keamanan bubar, memberi jalan kepada kedua orang Korea itu. Kedua orang Korea itu mendorong peti beberapa petugas keamanan dengan wajah penuh, dan berjalan turun dari atas dengan kepala terangkat.
Anda mengatakan bahwa pengobatan tradisional China Huaxia kami menjiplak obat Korea Anda. Apakah ada bukti? Wang Shaoqin menatap kedua pria itu dengan dingin. Buktinya, tentu saja. Anda baru saja membaca buku medis yang disusun ulang oleh Huaxia, yang berisi isi dari cermin harta karun pengobatan timur Korea kami. Anda bangga dengan Suen, Lingsu, dan risalah tentang penyakit demam. Buku-buku seperti cermin medis kuno dan modern, semuanya dijiplak dari cermin medis timur Republik Korea. Pria Korea terkemuka itu berkata dengan percaya diri dengan kepala terangkat. Persetan dengan ibumu. Ji Jun, Direktur Pengobatan Tiongkok di Rumah Sakit Umum Daerah Militer, adalah orang pertama yang tidak bisa duduk diam. Ia menunjukkan sisi kasar seorang tentara, menamparkan meja, dan berkata dengan marah, jelas sekali ini adalah pengobatan Tiongkok kuno kita yang disalin, Baojian Pengobatan Timur, Anda. Itu saja, tidak tahu malu, jelas kitalah yang menyalin bukumu. Saya telah melihat orang yang tidak tahu malu, saya belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu. Beberapa praktisi pengobatan Tiongkok lainnya juga berkata dengan marah. Cermin Harta Karun Pengobatan Timur, ini adalah mahakarya farmasi paling terkenal di negara Korea. Awalnya disusun pada tahun 1610 dan secara resmi diterbitkan 3 tahun kemudian. Isinya terutama meliputi pengetahuan klasik internal, penampilan, bermacam-macam penyakit, ramuan, akupuntur, dan hampir semua konten ini diekstrak dan dikumpulkan dari buku-buku kedokteran Tiongkok kuno. Jadi ketika dia menyebutkan ini, semua praktisi pengobatan Tiongkok secara alami marah, ini jelas pencuri yang memanggil pencuri. Pria terkemuka Korea Selatan itu mencibir dan mengangkat kepalanya sambil tersenyum, karya agung Republik Korea kami, cermin harta karun pengobatan timur, yang telah berhasil mengajukan warisan, apakah Anda ingin menjiplak buku rusak Anda dari China? Apakah Anda terlalu sombong? Jika kami menjiplak milik Anda, dapatkah kami berhasil mengajukan warisan? Setiap orang dari praktisi pengobatan Tiongkok langsung terdiam ketika mendengar kata-katanya. Banyak dari mereka menjadi merah, dan pergelangan tangan Yao Wang Shaoqin gemetar karena marah. Orang Korea itu benar. Buku Eastern Medicine Homage memang telah berhasil diterapkan untuk warisan, dan ini adalah karya medis pertama di dunia yang dimasukkan dalam daftar warisan dunia dalam memori UNESCO. Insiden ini menyebabkan kontroversi besar di Tiongkok pada saat itu. Dapatkah lebih dari 90% buku yang disalin dari buku kedokteran Tiongkok kuno berhasil diterapkan? Ini hanyalah masalah besar di dunia. Dan bahkan tanpa malu-malu, Korea Selatan juga mengklaim bahwa ini adalah mahakarya pengobatan Korea, dan ingin membuktikan bahwa itu adalah keutuhan pengobatan tradisional Korea. Lin Yu sangat marah ketika memikirkan hal ini. Para dukun Korea ini benar-benar melakukan rasa tidak tahu malu yang ekstrim. Bagaimana? Apa kau tidak ingin berkata apa-apa? Pemimpin pria Korea itu mengangkat kepalanya dan tertawa, sangat bangga. Sekelompok pencuri, apalagi yang bisa kamu katakan? Pria Korea lainnya sedikit menyipitkan matanya, sinis. Semua siswa di gimnasium sangat marah ketika mendengar ini, dan mereka meneriaki dua pria Korea tanpa malu-malu. Tapi terlepas dari 3 kata, tidak tahu malu, mereka tidak bisa lagi mengatakan sanggahan lain. Lagi pula, dalam menghadapi penerapan warisan yang berhasil, argumen apapun akan pucat dan lemah. Namun, Lin Yu masih harus berjuang, atau mempertahankan martabat leluhurnya, dan berkata dengan dingin kepada kedua pria itu, apakah kamu tidak pandai dalam otakmu, apakah kamu pernah mempelajari sejarah? Ketika Kaisar Neijing Suen, kami ditulis, kamu Republik Korea tidak tahu bahwa itu ada di sudut itu. Ada apa? Kedua pria Korea itu sedikit terkejut, jelas tidak memahami 2 kata asing ini, dan tidak mengerti apa yang dimaksud Lin Yu. Kalian berdua telah kehilangan wajahmu karena nenek moyangmu. Nenek moyangmu setidaknya harus memiliki tingkat ke-10 dalam bahasa Cina. Jika tidak,
Bagaimana kamu bisa meniru mahakarya medis kami begitu licin? Lin Yu memutar matanya dan berkata, hahaha. Ada ledakan tawa dari semua orang di stadion, tapi ada sedikit kesedihan dalam tawa itu. Huff, aku tidak akan berdebat denganmu. Bukankah Huaxia mengatakan bahwa fakta lebih baik daripada kefasihan? Mari kita gunakan fakta. Pria Korea terkemuka itu mencibir dan berkata, beraninya kamu bersaing dengan saya di tempat. Sekelompok dokter pengobatan China saling melirik, dan kemudian mencibir, Bijubi, kami khawatir kamu tidak akan berhasil. Wang Shaoqin mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dengan ekspresi bangga, dan sedikit penghinaan di matanya. Jika itu pertengkaran, dia mungkin tidak bisa bertengkar dengan dua orang Korea ini, tetapi dalam hal keterampilan medis, dia yakin bahwa dia bisa menyamai dua orang Korea ini di 10 jalan. Dilihat dari usia mereka, keterampilan medis pasti tidak jauh lebih tinggi. Oke, itu kesepakatan. Ketika kedua pria Korea itu melihat bahwa mereka semua telah setuju, sudut mulut mereka menunjukkan senyuman puas, seolah-olah mereka sudah memegang tiket kemenangan. Hai Jingyi buru-buru bertanya dengan hati-hati, jangan khawatir, saya ingin bertanya dulu, siapa Anda? Dalam kapasitas apa Anda menantang praktisi pengobatan Tiongkok kita yang terkenal? Nama saya Cui Jingwo, dan namanya Jin Woo Hyun. Kami semua dari Asosiasi Pengobatan Korea Seoul, dan kami belajar di bawah bimbingan Santo Medis Korea Park Sang-yu. Pria terkemuka Korea Selatan mengangkat kepalanya dan berkata dengan wajah keras, bahwa di Republik Korea mereka, orang suci medis Park Sang-yu adalah eksistensi seperti dewa di dunia medis, dan merupakan pilar tak terbantahkan dari pengobatan Korea mereka. Jadi dia secara alami berpikir itu adalah hal yang sangat mulia dan sangat membanggakan untuk belajar dari Park Sang-yu. Tetapi para siswa di stadion tidak membelinya, tiba-tiba mencemooh, dan kembali ke medis bijak, tidak malu. Park Sang-yu, aku pernah mendengar tentang orang ini. Ji Jun mengerutkan kening dan bertanya pada Wang Shaoqin, Wang, kamu seharusnya mendengarnya juga, kan? Wang Shaoqin mengangguk, ekspresinya menjadi serius, dan berkata, saya mendengar bahwa orang ini telah mencapai akupuntur dan moksibusi tingkat tinggi. Ya, dia membual bahwa dia luar biasa, menurutku itu hanya gertakan. Ji Jun mencibir, tidak peduli sama sekali. Menggertak, itu karena kalian manusia fana belum mencapai tingkat orang suci medis kami sama sekali, jadi tentu saja kalian tidak bisa memahaminya. Cui Jingwo mencibir dan berkata, saya di sini hari ini, dan pertama-tama saya akan mengajari Anda pengobatan Tiongkok atas nama komunitas pengobatan Korea kami, dan memberitahu Anda bahwa akupuntur pengobatan Korea kami sangat kuat. Jika Anda tidak mengajukan permohonan akupuntur dan moksibusi tanpa malu-malu sebelumnya, itu akan menjadi Republik Korea. Jin Yuxuan berkata dengan marah, tampaknya mengkhawatirkan penerapan akupuntur untuk pengobatan tradisional Tiongkok. Lin Yu benar-benar tidak bisa berkata-kata kepada kedua orang ini, dan bahkan ingin melamar akupuntur dan moksibusi dari China terlebih dahulu. Bagaimana, bisakah kami membandingkan denganmu sekarang? Cui Jingwo mencibir. Karena kamu adalah murid Pusang Yu, maka kamu hampir tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan kami. Ji Jun berkata dengan dingin. Nah, obat Korea kita akan dibandingkan denganku, Cui Jingwo. Siapa yang kamu kirim untuk bertarung? Kata Cui Jingwo dengan bangga, tidak memperhatikan semua dokter pengobatan Tiongkok yang hadir. Beberapa praktisi pengobatan Tiongkok berkumpul untuk berdiskusi dengan suara rendah, dan akhirnya setuju bahwa Raja Pengobatan harus membandingkan dengannya. Yao Wang sendiri tidak mengelak, penuh percaya diri. Nyatanya, Lin Yu juga merasa lebih aman menjadi Raja Pengobatan. Bagaimanapun, di antara praktisi pengobatan Tiongkok, yang paling berkuasa adalah Raja Pengobatan. Meskipun Raja Pengobatan disebut Raja Pengobatan, bukan berarti ia hanya bisa meresepkan obat.
Diagnosis denyut nadi dan keterampilan akupunturnya juga sangat luar biasa, tetapi dibandingkan dengan ini, kemampuannya untuk memahami obat dan meresepkan resep adalah yang terkuat, dan dia telah memasang spanduk unik di komunitas pengobatan Tiongkok. Tetapi setelah melihat senyum puas Cui Jingwo di mulutnya, Lin Yu sepertinya mencium jejak konspirasi, dia tidak bisa menahan keraguan. Bagaimanapun, kali ini, perselisihan antara pengobatan Korea dan pengobatan Tiongkok adalah tentang pengobatan Tiongkok. Martabatnya tidak bisa dicegah dari kecerobohan. Jadi Lin Yu merenung sejenak, dan Raja Obat Bius berkata, Wang Senior, hanya 2 keturunan medis dari mereka yang tidak akan membiarkanmu menjadi tua, atau biarkan aku yang menangani mereka. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.